Dengan selisih harga yang hanya terpaut 1 jutaan rupiah, apakah berarti kualitas kamera kedua iPhone ini tidak terlampau jauh? Dan kira-kira seperti apa perbandingan hasil kamera dari kedua iPhone yang berbeda satu generasi ini? Oke, yuk kita bahas. Ya, kita mulai dari hasil foto kamera utamanya. Seperti yang kalian lihat di skenario lighting yang cukup melimpah seperti ini, foto yang dihasilkan keduanya terlihat cukup mirip dengan karakter warna dan ketajaman foto yang terlihat serupa. Dengan aperture lensa yang sama, foto close-up yang dihasilkan pun juga memiliki natural bokeh yang tidak ada bedanya seperti pada beberapa sampel foto ini. Namun di beberapa kondisi, seringkali terdapat perbedaan kontras yang dihasilkan kedua iPhone ini, yang mana beberapa kali hasil jepretan iPhone 13 menurut saya berasa lebih pas dalam hal kontrasnya ketimbang di iPhone 12. Ya, seperti yang terlihat di sini bagian gelap pada hasil jepretan iPhone 13 terlihat lebih dapat, dalam artian bagian highlight dan shadownya lebih seimbang, yang membuat foto yang dihasilkan berasa lebih enak dipandang. Nah, masuk ke mode potret. Di sini bisa kalian lihat walaupun sekilas foto yang dihasilkan keduanya nampak cukup identik, namun kalau kalian notice hasil jepretan iPhone 13 berasa lebih detail dengan warna dan kontras yang sedikit lebih pekat. Ditambah lagi dynamic range-nya juga terlihat lebih luas ketimbang di iPhone 12. Selain daripada itu, dalam hal separasi blur atau cuttingan objeknya, keduanya masih mirip-mirip dan bisa dikatakan potongan objek keduanya sama-sama terbilang cukup rapi. Nah, untuk kualitas foto kamera ultrawide-nya so far terlihat begitu identik baik dalam hal warna, kontras, dan rentang dinamis fotonya. Dari beberapa sampel foto ini cukup sulit menemukan perbedaan kualitas foto dari keduanya, so bisa dikatakan hasil jepretan kamera ultrawide-nya tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dan untuk hasil foto kamera depannya secara umum juga terlihat cukup identik, terutama di kondisi pencahayaan yang ideal seperti ini. Baik iPhone 12 maupun iPhone 13 mampu menghasilkan foto selfie yang berasa cukup detail dengan akurasi warna kulit atau skin tone objek yang sama-sama tergolong natural. Beberapa perbedaan baru akan terlihat ketika foto selfie dilakukan dengan membelakangi sumber cahaya atau di kondisi backlight seperti ini. Seperti yang terlihat di sini hasil foto selfie iPhone 13 lebih balance dari segi highlight dan shadownya yang kemungkinan besar dikarenakan teknologi Smart HDR-nya yang memang setingkat lebih baru. Nah, di kondisi low light atau di malam hari, di sini foto yang dihasilkan iPhone 12 secara exposure seringkali dibuat sedikit lebih terang, sehingga beberapa detail subjek yang kurang terekspos di iPhone 13 justru terlihat lebih baik di iPhone 12. Namun terkhusus di skenario potret low light, hasil jepretan iPhone 13 secara detail lebih dapat dan berasa lebih minim noise, sehingga secara umum hasil potretnya menurut saya lebih enak dipandang. Di luar daripada itu, dalam hal kontras, akurasi warna, termasuk juga skin tone objeknya, keduanya bisa dikatakan sama baiknya. Oke, sekarang kita lihat perbandingan hasil perekaman videonya. Untuk kemampuan resolusinya, kedua iPhone ini sanggup merekam maksimal di resolusi 4K 60 fps yang bisa berjalan di semua lensa kameranya. Nah, dari pengetesan sederhana yang dilakukan dengan menggunakan kamera depannya, perbedaan utama yang cukup jelas terlihat itu terletak pada rentang dinamis atau dynamic range videonya. Seperti yang kalian lihat, khususnya di resolusi 4K 30 fps ini, detail wajah objek dan background langit berhasil diekspos dengan cukup merata di iPhone 13 ketimbang di iPhone 12 yang beberapa kali terlihat kehilangan detail dan warna langitnya. Selain itu, kalau kalian notice, bagian wajah objek juga sesekali terlihat lebih gelap di iPhone 12 ketika objek membelakangi cahaya yang di saat bersamaan hal ini tidak terlihat di iPhone 13. Naik ke settingan maksimal yaitu 4K 60 fps, secara otomatis dynamic range video kedua iPhone ini terlihat berkurang sehingga detail highlight di background seringkali terjadi blown out untuk menyeimbangkan exposure di bagian objek utamanya. Namun yang menarik, di sampel pengetesan ini beberapa kali saya melihat exposure di iPhone 12 justru terlihat lebih pas sehingga detail wajah objek berasa lebih dapat ketimbang di iPhone 13 walaupun memang perbedaannya tidak terlampau begitu jauh. Nah guys, untuk hasil perekaman video kamera belakangnya iPhone 12 dan iPhone 13 ini kira-kira seperti ini. Keduanya bisa merekam di resolusi maksimal 4K 60 fps ya. Dan ini adalah sampel di resolusi 4K 30 fps nya. Kalian bisa lihat sudah pasti sama-sama stabil. 4K
4K 30 fps iPhone 12 dan iPhone 13 seperti ini guys. Nah, untuk di resolusi ini kita bisa switch ke lensa ultrawide di kedua HP ini, terus balik lagi ke lensa utama ultrawide dan lensa utama seperti ini. Oke, sip. iPhone 12 dan iPhone 13 4K 30 fps hasilnya seperti ini. Coba kalian nilai sendiri untuk image quality-nya. Untuk stabilisasi sih keduanya sudah tidak perlu diragukan lagi, sudah sama-sama stabil soalnya. Next kita tes di resolusi maksimal 4K 60 fps. Sip ya, 4K 60 fps 4K 60 fps iPhone 12 dan iPhone 13 hasilnya seperti ini guys. Sudah pasti masih stabil. Ini sambil jalan, cuman kurangnya di resolusi ini kita udah nggak bisa switch ke lensa ultrawide. Nah, ini nggak bisa, keduanya belum bisa switch ke lensa ultrawide, dan ini adalah lensa utamanya. Coba kalian nilai untuk image quality-nya seperti apa. Nah, salah satu fitur video yang sampai saat ini menjadi pembeda di iPhone 13 kalau dibandingkan dengan iPhone seri sebelumnya, yaitu mode sinematiknya. Ya, mode ini sendiri secara software mampu menciptakan efek bokeh dengan kedalaman ruang yang bisa kita adjust, walaupun secara resolusi mode sinematik di iPhone 13 ini hanya bisa berjalan di resolusi 1080p 30 fps saja. Dan cukup disayangkan sampai saat ini iPhone 12 series tidak dibekali mode video seperti ini. Nah, untuk kemampuan autofokusnya, baik iPhone 12 maupun iPhone 13 di sini terlihat sama-sama memiliki transisi atau perpindahan fokus yang begitu smooth dengan responsivitas yang sangat baik ketika berpindah fokus dari fokus jauh ke fokus dekat, dan begitu pun juga sebaliknya. Dan untuk perekaman video low light-nya sama seperti di kondisi daylight tadi, kualitas video yang dihasilkan keduanya juga terlihat masih serupa dengan akurasi warna dan stabilisasi yang sama baiknya. Untuk masalah pantulan flare-nya tetap masih berasa di kedua iPhone ini, khususnya ketika perekaman dilakukan dengan menghadap objek lampu seperti pada sampel pengetesan ini. So, sebagai kesimpulan, walaupun hanya berbeda satu generasi, namun output kamera kedua iPhone ini memiliki beberapa perbedaan. Ditambah lagi, iPhone 13 juga dibekali beberapa fitur kamera yang bisa menjadi poin pertimbangan dalam memilih salah satu dari kedua iPhone ini. Dan ya, paling segitu aja video ini. Seperti biasa, kalau dirasa berguna jangan lupa like-nya, dan sebisa mungkin tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video lainnya.